Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya. Lanjut pada nomor 16. Tokoh pada kutipan tersebut adalah kita mencari tokohnya nih. Cari tokoh utamanya. Coba ya kita baca kalimat pertama. Putar kanan, putar kiri, hadap kanan, hadap kiri, badanku meliuk-meliuk. Ada kata ku, tokohku di kalimat pertama. Kalimat kedua, aliran darah segar membanjiri pembuluh darahku, tokohku lagi. Kalimat ketiga, aku terbuai keasikan. Nah, dari ketiga kalimat ini saja kita sudah bisa tahu nih, tokoh utamanya adalah tokoh aku. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 17. Struktur kutipan tersebut merupakan bagian, nah ini materi kelas 7, kalian masih ingat tidak? Orientasi, komplikasi, resolusi konflik. Orientasi itu pengenalan, kemudian komplikasi itu sudah mengarah menuju ke konflik atau sudah ada tanda-tanda konflik. Kemudian konflik itu puncaknya dari masalah, resolusi ada penyelesaian. Kita coba baca ya bacaannya. Mentari begitu terang menyinari bumi ini memberikan efek terbakar saat menembus permukaan baju dan mengenai kulit. Pelajaran olahraga kali ini adalah permainan bola besar. Pasti tak asing lagi di telinga kalian ketika mendengar nama permainan ini. Struktur kutipan apa ya ini? Pengenalan atau orientasi, komplikasi, konflik atau resolusi? Kalau komplikasi dan konflik tentu bukan ya, karena tidak ada masalah di sini. Kalau resolusi, yang dimaksud resolusi itu penyelesaian masalah juga bukan ya, jadi jawabannya yang A, orientasi. Orientasi atau pengenalan. Pengenalan apa? Olahraga bola besar. Jadi jawabannya yang A, orientasi. Lanjut nomor 18, makna simbol tergenang pada kutipan tersebut. Di atas adalah, kaki ini sudah tak sanggup lagi melangkah, pandangan ini sudah kabur tergenang oleh air mata. Makna simbol tergenang. A, basah, B, menangis, C, sedih, D, menderita. Kalau bingung tinggal ganti saja kata tergenang dengan pilihan jawaban yang ada di bawah. Misalkan pandangan ini sudah kabur, tergenang kita ganti basah oleh air mata. Bisa ya, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian lanjut, pandangan ini sudah kabur, tergenang kita ganti menangis oleh air mata. Kurang pas ya. Lagi, pandangan ini sudah kabur, sedih oleh air mata. Tidak pas juga. Yang D, pandangan ini sudah kabur, menderita oleh air mata. Kurang tepat ya, jadi jawabannya yang A, basah. Pandangan ini sudah kabur, basah oleh air mata. Kabur karena basah oleh genangan air mata. Lanjut nomor 19, amanat kutipan atau hal yang bisa kita dapatkan, nasihat yang bisa kita dapatkan dari membaca cerita. Oke, kita baca ceritanya. Aku salah udah berbuat jahat sama kamu kan ya? Aku siap kalau kamu memarah sama aku. Afifah menangis terseduh-seduh. Kita terlalu bodoh, Fif. Persahabatan hancur hanya karena satu cowok. Aku gak mau itu terjadi lagi. Aku pengen kita tetap sahabatan seperti dulu. Tuturkan yang lembut. Setelah hal jahat yang aku lakuin, kamu masih nganggap aku sahabat kamu? Tanya Afifah seakan tak percaya. Kania mengangguk. Aku maafin kamu. Aku pengen kita jadi sahabat selamanya. Alia mengarahkan jari kelingking yang dibalas oleh Afifah. Ini maksudnya bukan Alia ya, tapi Kania. Ini ada sedikit salah soal, tapi tidak apa-apa, tidak menjadi masalah, tidak mempengaruhi jawaban yang nantinya akan kita pilih gitu. Amanatnya apa nak? Coba kita baca satu-satu ya. A, perbuatan bodoh sahabat ada hal yang biasa? Tidak ya, karena di sini terjalin diskusi antara Kania dan Afifah. Jadi bukan hal yang biasa. Kemudian pilihan yang B, teman dalam suka duka haruslah kita cari. Posisinya di sini sudah tidak lagi mencari teman, tapi memang mereka sudah berteman. Yang C, saling memaafkan akan melanggengkan persahabatan. Ini lebih cocok ya, kita coba simpan dulu jawabannya. Yang D,
Jangan pernah menilai buruk kepada sahabat. Dalam hal ini konteksnya si Kania, si Afifah mengaku salah. Maaf, bukan Kania tapi Afifah. Si Afifah mengaku salah, jadi memang perbuatan itu diakui buruk. Jadi bukan praduga, bukan jangan pernah menilai buruk kepada sahabat, tapi memang Afifah mengakui kalau perbuatannya salah. Jadi jawaban yang paling tepat yang C. Saling memaafkan akan melanggengkan persahabatan. Di sana terjalin diskusi antara Kania dan Afifah. Kemudian mereka saling memaafkan dan bisa melanggengkan persahabatan dari teks cerita yang kita baca. Jadi jawabannya adalah C. Saling memaafkan akan melanggengkan persahabatan. Nomor 20, penyebab terjadinya konflik dalam kutipan. Kita baca dulu. Jangan pernah berani-berani menginjakkan kaki di rumah lagi kalau kau nekat pergi. Kenapa Bapak tidak percaya pada Ola, Bu? Kenapa Bapak tidak mengenali anak sendiri? Protes Ola pada saat itu. Ibu menjelaskan bahwa Bapak hanya khawatir pengaruh lingkungan sedikit-sedikit meruntuhkan antibodi yang sudah ditanam oleh keluarga. Penyebab terjadinya konflik apa ya? Kita baca pilihannya. Yang A, Bapak marah kepada Ola. Yang B, Ibu khawatir Ola salah dalam bergaul. C, Bapak tidak mengenali anaknya. D, Ola ingin pergi. Seolah-olah ini jawaban A, Bapak marah kepada Ola, Ibu khawatir, itu seperti betul ya jawabannya, tapi kita cek lagi. Penyebab terjadinya konflik. Nah, kita bisa cari dengan pertanyaan seperti ini. Bapak marah kepada Ola karena apa? Nah, ini penyebabnya. Ibu khawatir Ola salah dalam bergaul karena apa? Bapak tidak mengenali anaknya karena apa? Penyebabnya adalah D. Ola ingin pergi. Jika Ola tidak pergi, maka Bapak tidak akan marah. Jika Ola tidak ingin pergi, maka Ibu tidak khawatir. Jika Ola tidak ingin pergi, maka Bapak tidak akan berpura-pura tidak mengenali anaknya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ola ingin pergi. Nomor 21. Akibat terjadinya konflik dalam kutipan. Kita baca dulu bacaannya. Maaf Raja, kebetulan hari ini saya sedang pilek sehingga tidak dapat mencium bau apapun. Jawab Kancil berbohong. Sementara sang Raja Hutan hanya tertawa mendengar jawaban Kancil dan tidak jadi memarahinya. Kancil, kamu memang sangat cerdik. Jawabanmu itu sudah lolos dari kemarahanku. Sebagai hadiahnya, aku akan memberikan sayuran dari kebunku. Ambillah sepuasnya, ujar sang Raja Singa. Akibat terjadinya konflik dari kutipan tersebut adalah Nah, mungkin bacaan ini agak membingungkan ya. Mari kita analisis sebentar, kita analisis sejenak. Pada saat itu Raja sedang marah. Mungkin karena di sini ada clue-nya atau kata kuncinya. Maaf Raja, kebetulan hari ini saya sedang pilek. Mungkin pada saat itu Raja sedang bau, entah itu badannya yang bau atau bajunya yang bau. Kemudian dia bertanya kepada Kancil dan Kancil menjawab bahwa dia tidak dapat mencium bau apapun. Dengan jawaban Kancil itu, karena mendengar jawaban Kancil itu, maka Raja terhibur. Raja memuji Kancil. Dengan begitu, karena Raja merasa senang akibat dari konflik sebelumnya yang Raja marah, kemudian terhibur dengan ucapan Kancil, maka akibat terjadinya konflik adalah yang B. Sang Raja memberikan hadiah kepada Kancil. Nomor 22. Perbedaan pola pengembangan kutipan. Ini materi kelas 7. Kita baca teksnya. Teks yang pertama ada kata kunci atau clue pada suatu hari. Nah, kalau sudah ditandai seperti ini maka jelas ini orientasi atau pengenalan. Jadi kalau kita lihat pilihan gandanya di antara A, B, C, D, pasti jawabannya di antara A atau B karena diawali dengan orientasi. Kemudian teks yang kedua,
Kata kuncinya juga mudah. Akhirnya, Tupai kembali pulang ke rumah. Maka sudah jelas ini kalau sudah ada kata-kata akhirnya bukan komplikasi. Kalau komplikasi itu tentu ada konfliknya. Yang kata kuncinya akhirnya maka resolusi atau penyelesaian. Jadi mudah ya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Orientasi pada teks pertama dan resolusi pada teks kedua. Nomor 23. Perbedaan penggunaan bahasa kutipan tersebut. Kutipan dalam teks. Perbedaan penggunaan bahasa. Jika kita lihat sekilas teksnya, maka tanpa membaca pun kita bisa melihat sebetulnya yang teks pertama kalimat dalam bentuk kalimat-kalimat saja tanpa ada tanda kutip, tanpa ada percakapan. Yang teks kedua ada tanda kutipnya nih, artinya ada percakapannya. Dari bentuknya saja sudah terlihat ya. Maka sebetulnya tanpa membaca teksnya pun, hanya dengan membaca pertanyaan dan melihat bentuk teksnya, kita sudah bisa menjawab nih jawaban yang paling tepat yang mana. Kita baca sekilas pilihan gandanya. Yang A menggunakan bahasa lugas, menggunakan bahasa kias. Yang B diceritakan dengan bahasa deskriptif, diceritakan dengan dialog antar tokoh. Nah ini nak, pilihan jawaban yang B diceritakan dengan bahasa deskriptif dan diceritakan dengan dialog antar tokoh untuk teks kedua. Maka cocok ya teks pertama tanpa ada kutipan, hanya dalam bentuk kalimat-kalimat saja. Yang dimaksud adalah bahasa deskriptif, mendeskripsikan saja. Kemudian yang teks kedua diceritakan dengan dialog antar tokoh, dalam bentuk dialog antar tokoh. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. 24. Latar kutipan. Latar kutipan dari teks, kita baca teksnya. Hari ini Senin, hari seluruh anak kembali ke rumah kedua mereka, menangkup ilmu dalam dekapan. Namun Dewi berlapang dada untuk tidak mengalaminya. Dengan setia ia memandang mereka yang berjalan beriringan dan tertawa, berbalik banding dengannya yang sendiri. Siapa yang berbalik banding dengannya yang sendiri? Dewi. Ia begitu larut menghayal dia dapat bersekolah, artinya dia tidak sedang di sekolah. Di mana latar kutipan tersebut? Pilihannya A di jalan raya, B di rumah, C di lapangan, D di sekolah. Jawabannya yang mana? Dewi sedang di rumah. Ia dengan setia memandang teman-temannya yang berjalan beriringan tertawa menuju ke sekolah. Nomor terakhir, nomor 25, pertanyaan yang sama, latar tempat lagi. Bukti latar tempat di dalam kutipan atau teks yang mana? Kita baca dulu teksnya. Setelah bergelut dengan kemacetan, akhirnya mereka sampai pada tujuan. Setelah bergelut dengan kemacetan, akhirnya mereka sampai pada tujuan. Nah, ini kita fokus ke sampai pada tujuan, latar tempatnya. Mereka telah telat 30 menit dan ini membuat mereka semua was-was. Ketika mereka sampai di ruang lomba, hanya tinggal beberapa peserta, bla 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 bla. Nah, kita fokus saja ketika mereka sampai di ruangan lomba. Artinya latar tempatnya di ruangan lomba. Kita cari jawabannya yang di ruangan lomba. Ternyata jawabannya yang C. Setting atau latar tempatnya ada di ruang lomba. Baik anak-anakku, demikianlah pembahasan yang bisa Ustazah sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa WhatsApp langsung ke Ustazah. Sekian dari Ustazah, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.